Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam pembahasan tryout. Kali ini kita akan membahas tryout yang ke-15. Yang ke-15. Dengan semangat pagi, mari kita kerjakan koreksi bersama-sama. Nomor 1, kita bahas gambar seperti ini, seperti yang ada di buku paket juga. Ini adalah lorong. Jawabannya adalah nomor 1. Bugdo artinya lorong. Kalau yang jubang, jubang nama lainnya buwok yang artinya dapur. Buwok. Buwok artinya dapur. Lalu kiedan itu adalah tangga. Lalu silwi. Sil itu kan ruangan. Wi itu kan luar, berarti luar ruangan. Jadi jawabannya adalah bugdo yang artinya lorong. Lanjut, nomor 2. Gambar seperti ini juga diambilkan dari buku paket. Kira-kira orang ini sedang memuji. Jadi si perempuan ini, si wanita sedang memuji si anak yang sudah membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira untuk kata memuji, jawabannya adalah nomor 3. Cingcan hada itu memuji. Airil cingcan hako ismida, sedang memuji anak. Lalu kalau yang nomor 1, junjung hada. Junjung hada itu artinya menghormati atau menghargai. Sedang menghargai atau menghormati anak. Lalu yang nomor 2, musihada. Musihada itu artinya cuek atau mengabaikan. Sedang mencueki anak, sedang mengabaikan anak. Lalu yang terakhir nomor 4, beriohada. Beriohada itu sama halnya kayak yang buhada, yang artinya memperhatikan atau mengutamakan. Ada kakek-kakek di dalam kereta bawah tanah gitu kan. Dalam kereta, kemudian ada bangku kosong, kita utamakan, kita pedulikan. Itu namanya beriohada atau yang buhada. Jawabannya adalah nomor 3. Lanjut, nomor 3. Dam danoa kwanke itnan gosen muosimnika. Hal yang berhubungan seperti biasa. Hal yang berhubungan kita mulai dari soal nomor 3. Segem itu adalah pajak. Hantok itu adalah traktir. Saku kecelakaan. Don itu adalah uang. Kata yang berhubungan di antara keempat jawaban ini yang paling tepat adalah neda. Kita artikan, neda itu bisa diartikan menyerahkan atau menyebabkan. Bisa juga membayar, menyerahkan atau membayar, dan juga menyebabkan. Membayar pajak, membayar traktiran, kemudian membayar uang. Lalu untuk sagu diartikan menyebabkan kecelakaan. Maka jelas jawabannya adalah neda, nomor 3. Kalau yang nomor 1, belda itu mengumpulkan atau menumpuk itu juga bisa. Mengumpulkan pajak kan tidak mungkin, pajak kok dikumpulke. Kalau mengumpulkan uang itu boleh. Lalu kesan hada itu kan menghitung pajak, menghitung traktiran, menghitung kecelakaan, menghitung uang. Masa menghitung traktiran? Traktir terus. Iro nada kan bangun atau naik juga bisa. Lanjut nomor 4. Sekarang nomor 4. Dam danoe bande maran gorisipsio. Pilihlah bandemal lawan kata. Jayurob yang kita ketahui adalah bebas. Jadi seperti di suasana tempat kerja, suasananya bebas. Lawan katanya bebas itu adalah disiplin ketat. Jawabannya adalah nomor 3. Om Kyok Hada. Kalau yang nomor 1, na peda kan buruk. Lalu yang nomor 2, Kyok Ryo Hada itu artinya mendukung atau mensupport. Lalu yang nomor 4, Wihe Juda. Juda itu kan memberi, Wihe itu kan diperuntukkan. Memberi untuk diperuntukkan. Disimpulkan, Wihe Juda itu artinya saling peduli sama satu sama lain. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Lawan kata bebas itu disiplin ketat. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Kolom kosong, pilih hal yang benar. Siktak untuk opsi jawaban dulu. Siktak itu adalah meja makan. Baguni
itu keranjang, tong, tong itu kotak atau bisa juga kantong itu bisa ataupun wadah. Kalau tong berarti kotak pos. Joule itu timbangan. Soper bone ryomyon jika akan mengirim sopo itu paket. Monjo lebih dulu. Bonel mulgonel barang yang akan dikirim. Titik-titik olio noko letakkan naik di timbangan. Dan mukiril jaya hamida harus diukur muge bobotnya atau beratnya. Jawabannya adalah nomor 4. Selanjutnya nomor 6. Kesaramen orang itu songkyok. Songkyok adalah kepribadian atau sifatnya. Titik-titik. Jel kidariji mudhanda. Mud itu kan tidak bisa. Kidarida menunggu dengan baik. Orang itu kepribadiannya atau sifatnya titik-titik. Saya tidak bisa menunggu dengan baik. Jawabannya itu adalah nomor 1. Gebheso. Gebhada itu artinya darurat, buru-buru, atau cepat. Jadi kalau dimasukkan ke dalam kolom kosong, orang itu kepribadiannya sebab buru-buru, sebab cepat, sebab darurat, saya tidak bisa menunggu dengan baik. Jadi seperti itu. Kalau pion heso, pion hada kan nyaman. Bokjab heso, bokjab itu padat atau rumit. Orang itu kepribadiannya rumit, jadi bermasalah. Bihom itu kan bahaya. Orang itu kepribadiannya bahaya. Saya tidak bisa menunggu dengan baik. Kurang tepat. Berhubungan dengan menunggu itu kan suatu hal masa yang kayak apa itu? Lambat laun atau waktu. Jadi berhubungan dengan waktu orang yang cepat atau orang yang lambat. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Lanjut nomor 7. Siksarel hagi joni. Ini soal yang kemarin juga. Jawabannya adalah nomor 3. Siksarel hagi joni. Sebelum makan, monjo lebih dulu sonel sisesipsio. Sit itu kan membasuh atau mencuci. Lebih dulu cucilah tangan. Aka artinya tadi. Ajik masih, bolso sudah. Lanjut nomor 8. Kege moyeyo, benda itu atau hal itu apa? Igoyo, benda ini, hal ini. Omonike titik-titik son mural sasoyo. Saya telah membeli hadiah titik-titik kepada ibu. Jawaban yang tepat adalah nomor 2. Saya telah membeli hadiah dan akan saya berikan kepada ibu. Kata Ryoko, akan saya berikan kepada ibu. Kalau yang nomor 1, guna itu kan diartikan atau dan. Saya telah membeli hadiah dan memberikan kepada ibu. Kalau memberikan berarti dia setidaknya itu berarti sudah diberikan. Padahal ini kan dia sudah membeli, baru akan diberikan. Kalau sudah diberikan, tentu temannya atau orang yang bertanya tidak tahu apa yang dikirim. Jadi jawabannya yang tepat adalah nomor 2. Akan memberikan kepada ibu. Apalagi yang nomor 3. Deri myonso, sambil memberi. Deri nende. Deri nende itu sebagai tanda akhir atau koma saja. Saya telah memberikan kepada ibu. Ataupun nanti, kata nanti biasanya kalau di dalam tengah kalimat bisa juga sebagai kalimat yang berarti sebab akibat. Jadi bisa diartikan akan tetapi. Jadi nanti akan tetapi. Jadi jawaban yang tepat adalah Ryoko. Lanjut nomor 9. Jawablah pertanyaan berikut. Unsong jange dehan solmyong aro matnan gosen muosimnika. Apa hal yang benar intinya? Hal yang benar dengan penjelasan tentang unsong jang. Unsong jang itu adalah pengiriman. Jadi pengiriman tentang
Ini kebetulan pengiriman tentang take B itu adalah paket. Unsong jange nomor ini adalah nomor paket yang dikirimkan adalah ini. Batnen bun, bentukan orang. Bat nerima, orang yang menerima. Namanya Suru, alamatnya di sini. Gyeonggi-do, Provinsi Gyeonggi. Ansansi, kota Ansan. Si ini menunjukkan kota, Do ini provinsi. Lalu berikutnya bawahnya Bonenen saram, bonenen saram, bonenen bun, orang yang mengirim. Orang yang mengirim namanya Tuan, alamatnya di Daejeon Donggu. Lalu di sini ada ada Pum Myong. Myong itu kan kayak Myongham, nama. Pum dari kata sikpum atau mulpum yang diartikan barang. Nama barang atau disimbolkan daftar barang itu ada Eirio. Eirio itu artinya busana atau pakaian. Kemudian ada Kut Byong. Byong itu kan botol, Kut itu bunga. Botol bunga disimbolkan vas bunga. Lalu di sini ada onim. Onim itu sebelum kita ketahui dan juga sonbul. Ini kira-kira adalah biaya pengiriman atau ongkos kirimnya. Jadi ongkos kirimnya adalah ini. Onim itu ongkos kirim. Kemudian sonbul itu dibayar di muka. Ongkos kirim harus dibayar di muka. Kalau kita ngirim paket kan juga harus membayar lebih dulu. Biayanya adalah ini. Lalu ada keterangan. Cuigep juei. Juei itu kan perhatian. Cuigep itu penanganan. Karena ini mungkin ada vas bunga, jadi ada logonya seperti apa itu kayak gelas, kemudian ada retakan. Itu intinya barang yang dikirim itu harus dalam penanganan yang dihati-hati. Bisa juga mungkin barang yang mudah pecah. Langsung kepada opsi jawabannya. Disuruh mencari hal yang benar. Jawabannya ditentukan nomor 1. Tuan Jinen Osel Bones Semnida. Tuan telah mengirim pakaian. Betul, karena Tuan adalah orang yang mengirim. Dan barang yang dikirim ada Eirio, busana atau pakaian. Maka jawabannya adalah nomor 1. Kita bandingkan untuk yang nomor 2. Suruh Sinan Dejon Donggue Samnida. Kata Samnida itu sebenarnya dari kata salda. Karena keterangan ini adalah keterangan tempat. Maka Samnida itu dari kata salda. L ketemu B, L-nya hilang. Suruh tinggal di Daejeon Donggu. Padahal yang ditinggal di Daejeon Donggu adalah Tuan, bukan Suruh. Maka nomor 2 salah. Lalu nomor 3. Mulgon kapsen. Kap itu kan harga. Harganya barang. Semuanya. Palcon obegon imnida. 8.500 won imnida. Ini bukan harga barang, tapi ini adalah ongkos kirimnya. Maka nomor 3 juga salah. Dan yang terakhir nomor 4. Kejin mulgonel bone semnida. Telah mengirim barang yang pecah. Kata keji itu artinya pecah. Padahal ini kan barang baru, vas bunga, bukan barang pecah. Jadi kalau disampaikan mengirimkan barang yang pecah itu salah. Intinya ini adalah barang yang mungkin mudah pecah. Jadi disuruh untuk hati-hati. Bukan kok mengirim barang pecah, tapi barang yang mudah pecah. Jadi jelas jawabannya nomor 1. Lanjut. Nomor 10. Berikut 직장인들이 주임이 활동이 디해조사 것입니다. Berikut ini adalah hal Josahada itu survei atau penelitian. Adalah hal yang survei atau penelitian tentang Waldong kegiatan, hobi, Jikjang indel. Jikjang itu tempat kerja, intukan orang. Jadi orang-orang tempat kerja. Berikut adalah hasil survei atau penelitian tentang kegiatan, hobi, orang-orang tempat kerja. Solmyang Eropa Matan Gosen musim nikah. Disuruh mencari hal yang benar. Kurang lebihnya sekilas. Ini adalah judulnya. Obda itu berarti kan tidak ada. Berarti kemungkinan orang yang tidak punya kegiatan
sekitar 12%. Kemudian aki yongwa deng munwa waldong, kegiatan budaya seperti melihat film atau aki. Ki itu dari kata kiku, alat. Kiku itu alat. Kemudian ada ak itu dari kata emak. Emak itu kan musik, berarti alat musik. Kemudian sepoce waldong, sports dari sport itu loh. Kegiatan atau kegiatan olahraga. Lalu berikutnya dengsan mit yoheng, wisata dan juga naik gunung. TV Sicong, TV Sicong bukan kok balai kota bukan, tapi TV Sicong itu sama halnya TV Buayo, televisional Buayo, melihat televisi. Lalu berikutnya shopping, ya shopping belanja di mall gitu. Dukso membaca, hobi membaca. Ini ada persentasenya. Lalu kita disuruh mencari hal yang benar, maka kita sesuaikan dengan opsi jawaban yang ada. Yang pertama, undongel juimiro hanen 직장인 dari. Jadi di sini adalah subjeknya, kita artikan dari sini. Orang-orang tempat kerja yang melakukan hobi undong olahraga, julban isang imnida. Isang itu kan di atas, julban separuh. Berarti kalau di atas separuh kira-kira adalah di atas 50%. Di sini tidak ada yang menerangkan tentang kondisi di atas 50%. Undong hanya ada berapa? Undong, ya ini berarti waldong sports. Berarti ini adalah semacam waldong kegiatan olahraga, hanya 10%. Jadi tidak sebagai jawaban, maka salah. Lalu yang nomor 2, suwimi huwal dongel haji anan jikjang indaren. Jadi para karyawan atau orang tempat kerja yang tidak melakukan kegiatan hobi siposentoka andwenda. Kalau kita artikan per kata dweda itu kan diartikan bisa atau menjadi. An kan tidak. Menjadi tidak 10%. Kalau kita lihat waldong cuimi yang tidak melakukan kegiatan hobi ada di Obda itu tidak 10%. Seharusnya kan betul karena ini hanya 12%. Tapi kalau kita artikan andwinda itu sebenarnya diartikan sebagai kurang. Jadi kurang dari 10%. Jadi orang-orang yang tidak melakukan kegiatan hobi kurang dari 10%. Padahal di sini lebih dari 10% karena ada di angka 12. Maka jawaban nomor 2 juga salah. Lalu jawabannya adalah nomor 3. Yohingil juahanan saram dari orang-orang yang suka wisata. Dubon cero manda banyak dengan urutan kedua. Urutan kedua. Kita lihat urutan yang kedua kira-kira di angka 16. Ini adalah kegiatan wisata dan naik gunung. Menunjukkan tentang wisata. Lalu kita bandingkan dengan yang nomor 4. Jawabannya adalah nomor 3. Tapi kita bandingkan dengan nomor 4. Cekel iknan 직장인 보다. Jadi cekel iknan 직장인 보다 dibanding para karyawan yang membaca buku Dengsan kwa yoheng hanen 직장 indi, orang-orang tempat kerja yang berwisata dan naik gunung lebih sedikit. Jok itu kan sedikit. Jadi orang yang wisata dan naik gunung itu lebih sedikit dibandingkan orang yang membaca buku. Padahal kita ketahui membaca buku alias dokso itu hanya 14. Lalu untuk yang naik gunung dan wisata itu 16. Dinyatakan berarti untuk yang naik wisata dan 16 itu lebih banyak, bukan kok lebih sedikit. Maka nomor 4 juga salah. Jadi seperti itu. Jawabannya adalah nomor 4. Kita lanjutkan. Nomor 11. Dam neyonge matnen
벼지를 고르십시오. Pilihlah petunjuk yang benar dengan isinya berikut. Kata kuncinya ada di sini. Leijo, leijo, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Leijo itu artinya adalah laser, maka jawabannya adalah di nomor 2. Kwansongi nawaso, sebab nawa itu kan muncul atau keluar. Kwansong itu adalah sinar atau cahaya. Sebab bisa keluar atau muncul sinar atau cahaya laser, wihom hamida, berbahaya. Jawabannya nomor 2. Kalau yang nomor 1 kemarin tentang kehilangan keseimbangan, itu sudah ada di pembahasan kemarin. Bisa dikoreksi lagi di sebelumnya. Lalu untuk gambar nomor 3, gambar pentong seperti ini, itu adalah gambar tanda bahaya, wihom. Tapi karena di sini ada keterangan laser, berarti ya jawabannya nomor 2. Nomor 4 sudah kita ketahui sebelumnya, ini adalah bahaya radiasi, bangsa son. Lalu kita lanjutkan. Nomor 12. Solmyongero teli gose gorisipsio. Pilihlah hal yang teli itu searti dengan jalmot yang artinya salah. Pilihlah hal yang salah. Lalu di sini, ini tulisannya agak rumit, tapi kalau kita lihat dari isinya kira-kira menunjukkan bang. Bang itu kan kamar. Bang isemnida, ada kamar, berarti buka kos-kosan seperti itu kurang lebihnya. Bang hanke, buok, berarti fasilitasnya ada 1 buah kamar dan juga buok itu adalah dapur. Hangkuk dehakyo jiha cholyok ap, posisinya atau lokasinya ada di depan stasiun kereta bawah tanah Dehakyo Universitas Hanguk Korea. Lalu fasilitasnya ada Jimde ceksang isemnida, ada ceksang meja belajar, Jimde kasur. Lalu keterangan di sini ada angka titik-titik Jonwa Juseo, tolong telepon atau tolong hubungi dengan nomor sekian ini. Disuruh mencari hal yang salah, maka kita coba temukan jawabannya. Meskipun ditentukan jawabannya adalah nomor 2, kita artikan dari nomor 1 dulu. Hasukjip eso yorika, memasak di hasukjip. Hasukjip kalau kita belum tahu tidak masalah, tapi sebelumnya hasukjip itu adalah rumah kos-kosan. Memasak di rumah kos-kosan bisa, karena di sini ada dapur, maka bisa memasak. Tapi disuruh mencari hal yang salah, berarti nomor 1 salah. Jawabannya adalah nomor 2 yang artinya hasukjip kos-kosan, rumah kos-kosan, itnan gosen hanguk dehakyo an imnida. Rumah kos-kosan adalah dalam Universitas Korea. Tempat yang ada kos-kosan itu di dalam Universitas Korea. Padahal keterangan tempatnya tadi adalah up, berarti di depan, bukan di dalam universitas. Maka jawabannya adalah nomor 2, karena yang menunjukkan salah adalah an. Dibandingkan dengan nomor 3, Hanguk eso di Hakyo eso di sekolahan, Kakaun Golie isemnida, ada di jalan atau persimpangan yang dekat dari sekolahan. Meskipun di sini ada Dehakyo, sekolahan pun bisa mewakili karena di universitas kan juga halnya sekolah untuk belajar. Karena di sini di dekat dengan universitas, maka keterangan untuk nomor 3 betul. Lalu yang nomor 4, John Warrell Heso menelpon, lalu bange dehe mune hal sui semnida, bisa bertanya tentang kamar. Ditentukan pada keterangan ini. Kalau membutuhkan kamar atau ingin menginginkan kos-kosan, bisa menghubungi di nomor sekian. Jawabannya nomor 2. Kita lanjutkan untuk soal nomor 13. Soal kolom kosong lagi.
Pilihlah hal yang benar tentunya. Kita artikan, Jakob jang eso di tempat kerja ken soriro todenen gun YWK opnen hidung imnida adalah hingdong itu tingkah laku atau sikap yang tidak punya atau tidak ada. YW itu adalah sopan santun. Kalau tidak sopan adalah silye. Adalah tingkah laku yang tidak punya sopan santun. Hal yang todel berisik dengan suara yang besar. Jigwonderen, karyawan, Sangdebang itu adalah lawan bicara. Soro satu sama lain, titik-titik. Jadi di tempat kerja tidak boleh berisik dengan suara yang besar. Itu merupakan hal yang tidak sopan. Lalu kepada satu sama lain, kepada lawan bicara kita, itu titik-titik. Jawabannya adalah nomor 4. Beryo hiya hamnida. Harus memperdulikan atau harus mengutamakan. Maksudnya satu sama lain itu harus mendengarkan penjelasan satu sama lain. Diperhatikan, dihargai. Beryo hiya hamnida. Harus dipedulikan, harus dihargai. Lalu dibandingkan untuk opsi yang nomor 2. Beryo hal su'i semnida, bisa mengutamakan atau bisa peduli. Karena di sini merupakan suatu himbauan, maka kita harus menggunakan kata-kata harus. Harus. Karena suatu keharusan, bukan hal yang makruh atau apa gitu ya. Karena di tempat kerja memang harus melakukan tindakan yang sopan dan santun. Dan juga harus mematuhi aturan, lalu juga mengutamakan atau saling peduli satu sama lain. Dibandingkan dengan opsi nomor 1 sama nomor 3, musihada itu kan tadi artinya mengabaikan atau mencueki. Tidak boleh. Lalu kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Gisuksa suciki. Jadi sucik itu adalah aturan. Gisuksa asrama. Aturan asrama. Byoke buco isemnida, ada tertempel di dinding. Byok itu kan tembok atau dinding. Gisuksa eso di asrama, dambil piumen. Jika menghisap rokok, andwenda ragu titik-titik. Kata-kata ragu itu bisa diartikan mengatakan atau menyuruh. Jadi di asrama, titik-titik mengatakan atau menyuruh andwe tidak boleh jika menghisap rokok. Yang ada di papan petunjuk atau papan pengumuman aturan asrama, kira-kira jawabannya adalah nomor 4. Yang kita artikan, seyo jio isem nida. Kata-kata seyo itu dari kata seida. Seida itu menunjukkan tertulis. Kalau seda saja itu menulis, tapi kalau seida itu tertulis. Sama halnya kayak tertumpuk, itu kan kalau menumpukan sahda. Kalau sahida ada i-nya itu tertumpuk. Makanya kalau di sini dimasukkan ke dalam kolom kosongnya ada tertulis mengatakan atau menyuruh tidak boleh jika menghisap rokok di asrama. Jawabannya adalah nomor 4. Dibandingkan nomor 2. Sekoi semnida, sedang menulis itu kurang tepat. Sedang menulis mengatakan itu kan kurang tepat. Padahal suatu aturan itu sudah ditulis dan sudah ditempel. Makanya ada tertulis, bukan kok sedang menulis. Maka jawabannya adalah nomor 4. Nomor 1 sama nomor 2 itu sama-sama artinya sedang menulis. Jok itu juga diartikan menulis. Seperti halnya Joko seo tulislah. Apalagi yang nomor 3, ilko ismnida sedang membaca. Ini tidak berhubungan. Jawabannya adalah nomor 4. Lalu kita lanjutkan soal nomor 15. Pilihlah kosakata yang benar dengan penjelasan berikut.
Nasamut. Nasamut itu kan paku ulir atau sekrup. Dulyoso diputer. Bagona penen kiku imnida adalah kiku peralatan. Yang P itu adalah melepas. Bak itu kan bisa diartikan memukul atau menancapkan. Alat yang digunakan untuk melepas atau menancapkan dan memukul dengan memutar paku ulir. Paku ulir biasanya ditancapkan menggunakan derai. Jawabannya derai, Bu. Kalau penci itu tang biasa, tang yang bisa digunakan untuk membengkongkan, memotong juga bisa. Kalau nipo itu khusus tang potong untuk memotong kabel. Perai ya itu tang jepit, biasanya digunakan untuk meluruskan atau membengkokkan kabel atau yang sejenisnya. Jawabannya adalah nomor 3. Kita lanjutkan untuk nomor 16. Sin buka kioron siki ketnan. Sin buka kioron siki ketnan dwe. Sinbu itu kan mempelai istri. Kioron siki ketnan dwe. Ketika sudah selesai pesta pernikahan, silange kajukel mana bertemu dengan keluarganya mempelai pria. Kenjorel hagu nambyone kajuk ege insarel derinan il ida. Il itu kan suatu hal atau pekerjaan yang memberi salam kepada keluarganya mempelai pria dengan kenjol. Jol itu kan sujud, kan yang besar. Jadi menggunakan sujud yang besar alias sujud kehormatan. Intinya suatu pernikahan di Korea kalau selesai nanti si rombongan keluarga perempuan akan bertemu dengan keluarga mempelai pria, lalu mempelai orang tua dari mempelai perempuan nanti akan memberikan sujud kepada mempelai orang tua mempelai pria. Itu dinamakan suatu tradisi yang namanya bebek. Jawabannya nomor 2. Bebek. Bebek merupakan salam yang diberikan oleh mempelai perempuan, keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki. Kemudian kalau piroyon itu namanya resepsi. Piroyon namanya resepsi. Cuk eigem itu uang sukacita, uang ngalong, duit ngalong. Lalu yang nomor 1, sangkyon rie itu adalah acara ramah tamah, acara koyo sejenis dodokori. Jadi mau nakokno si wedok untuk acara dilamar. Jadi seperti itu, acara ramah tamah lah, ramah tamah. Lalu kita lanjutkan. Untuk nomor 17 berikut adalah tulisan tentang apa? Jawabannya adalah nomor 4. Tapi sebelum itu kita coba baca. Sereginan sampah jewal yongi kanenghan pumukwa geroh ji anan pumuk aro bunryo hayo. Jadi sini sebagai komanya. Atau langsung saja ke beryoya hanende. Jadi sampah itu harus dibuang dengan pemilahan berdasarkan dengan mukpum jenisnya, atau muk itu kan judul, pum itu kan barang, berarti daftar barang atau nama barang yang tidak seperti itu. Kita artikan dari depan dulu. Sampah jewal yongi kanenghan muk pumuk. Pumuk itu adalah sampah itu ada jenisnya seperti sampah yang bisa didaur ulang. Intinya seperti itu. Dan geroji anan pumuk ero buryoya hanende harus dibuang dengan pemilahan juga barang-barang sampah yang tidak dilakukan seperti itu.
Intinya sampah itu ada yang didaur ulang sama yang tidak didaur ulang. Makanya sampah harus dipilah. Iro han seregi berinan bang bobel bunri suko haraku hamida. Jadi dinamakan pemilahan atau pengambilan dengan pemilahan sebagai cara pembuangan sampah seperti itu. Pemilahan dan pembuangan sampah seperti itu tadi dinamakan bunri suko. Lalu jong rio, jong itu adalah kertas, jenis kertas. Kocol rio, kocol itu adalah sejenis gemsok atau besi, jenis besi. Ken rio, ken itu dari kata ken apa itu? Kaleng. Lalu plastik rio, jenis plastik. Dasi sayongi kaneng han seregi del imnida adalah sampah-sampah yang bisa digunakan lagi. Seperti sampah plastik, sampah kertas, sampah jenis kaleng, dan sampah besi. Iron han pomok deren jewel yong haket bemyon. Jika mendaur ulang atau jika sudah didaur ulang jenis barang-barang seperti ini tadi, wan kyong oyomel julil suitko, el suis bisa. Jul itu mengurangi, oyom itu pencemaran atau polusi, wan kyong lingkungan. Dan seregi cori biongel julil suis semida bisa mengurangi biong itu biaya cori penanganan sampah. Lalu disuruh mencari tulisan tentang apa? Jawabannya adalah nomor 4 yang artinya begini. Bunri Sukowa Jewal Yongi Jungyo Song. Kata-kata Jungyo itu kan penting. Pentingnya Jewal Yong daur ulang dan Sugo pengambilan pemilahan. Intinya tentang itu tadi. Dengan pentingnya itu bisa mengurangi polusi dan juga biaya penanganan. Kalau kita bandingkan nomor 3, biaya penanganan, tidak ada keterangan tentang biaya. Biayanya harus ada keterangan rinciannya sekian, sekian, dan sekian. Lalu yang nomor 2, simkanham itu artinya keseriusan. Keseriusannya oyom, polusi lingkungan. Kalau bahaya lingkungannya mungkin ada keterangan lingkungan pencemaran apa, dan apa. Lalu yang nomor 1, Serekiral Borinen Good, tempat yang membuang sampah. Tidak ada keterangan tentang tempat pembuangan sampah. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Pentingnya hal yang mendaur ulang dan juga pemilahan dan juga untuk pengambilannya. Lalu kita lanjutkan. Nomor 18. Berikut tulisan tentang apa? Iril hadaka. Ketika kerja, BK nomu apa so? Sebab perut saya sangat sakit. Panjang nim EG kepada Bapak Mandor. Miri lebih duluan. Marut haji anmut haku. Saya tidak bisa mengatakan lebih dulu. Dan jarirel biuko. Saya meninggalkan tempat atau mengosongkan tempat. Kata biu itu mengosongkan atau meninggalkan tempat. Biongwone kasemida, saya telah pergi ke rumah sakit. Dan butonan mulai berikutnya atau dari berikutnya, iron ili, hal yang seperti ini atau pekerjaan yang seperti ini, obdorok supaya tidak ada hal yang seperti ini, monjo lebih duluan, bangjang nim eg Marel Hako. Saya mau ngomong kepada Banjang Nim, Nakaya Hakes Semida. Harus pergi dengan mengatakan kepada Bapak Mandor lebih dulu. Tulisan ini tentang apa? Jawabannya adalah nomor 3. Tentang mudan wecul. Wecul itu keluar. Jadi keluar tentang urusan bisnis atau keluar semacamnya. Intinya keluar dari perusahaan. Keluar untuk membeli apa dan sebagainya. Mudan itu sembarangan, keluar sembarangan. Intinya dia kan tadi
keluar sembarangan karena perutnya sakit, dia pergi ke rumah sakit tapi tanpa izin sama kepada Banjangdim. Makanya dia dikatakan keluar sembarangan. Dibandingkan yang nomor 4, mudan heko. Heko itu dipecat. Mudan sembarangan, pecat sembarangan alias PHK. Jika itu adalah terlambat, dia tidak ada hubungannya dengan datang terlambat. Apalagi nomor 1, mudan kyolgen. Kyolgen itu adalah bolos atau tidak masuk sembarangan. Padahal dia adalah tadi dia masuk kerja tapi perutnya sakit, dia pergi ke rumah sakit tanpa izin. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Nomor 19. Berikut ini apa hal yang sama dengan isi tulisan di tengah ini? O늘 malbose com tassemnida. Hari ini saya telah naik pertama kali bis desa. Malbose itu bis desa. Kisah Ajosika, paman operatornya atau sopirnya. Kisah itu kan operator. Pak sopirnya, anyong haseyo haku bankapke insa hesemnida. Menyalami atau telah menyapa dengan bankap itu adalah jumpa pertama kali dengan omongan anyong haseyo. Berarti Pak sopirnya menyambut si penumpang dengan salam anyong haseyo, selamat datang atau selamat pagi atau dan sejenisnya. Oten olguli cam joasamnida. Jadi wajah yang tersenyum benar-benar bagus, benar-benar baik. Berarti Pak sopirnya menyalami atau menyapa dengan sapaan yang wajah tersenyum. Naildo besok juga ke Bosertaku, naik bis itu dan Kosip semnida ingin, berarti besok juga ingin naik bis itu. Disuruh mencari hal yang sama. Jawabannya ditentukan nomor 2. Tapi kita baca dari yang nomor 1 dulu. Isaraman jal osemnida. Orang ini tersenyum dengan baik. Yang tersenyum tadi adalah Pak sopirnya, bukan orang ini. Orang ini yang dimaksud adalah orang penumpangnya. Maka nomor 1 salah. Dibandingkan nomor 2, bose kisaka, kisah itu kan operator bis atau sopir bis, cinjol hesemnida. Cinjol hada itu ramah, orangnya ramah, karena dia menyapa dengan sapaan anyong haseo dan juga dengan wajah yang tersenyum. Maka jawabannya adalah nomor 2. Dibandingkan nomor 3, isarami, orang ini, monjo insa hesemnida, melakukan salam lebih duluan. Yang dinyatakan lebih duluan tadi adalah bapak sopirnya. Pak sopirnya menyambut dengan sapaan salam anyong haseo. Kemudian orang penumpangnya tidak disampaikan melakukan salam berikutnya juga tidak. Yang nomor 4, isaraman mail boser tamnida, setiap hari naik bis. Padahal di sini tidak ada keterangan besok naik bis, tapi hanya besok juga. Bukan setiap hari. Besok juga naik bis. Bisa kemungkinan lusa atau berikutnya juga kadang juga tidak naik bis. Maka keterangan mailnya itu salah. Lalu yang nomor 3 juga monjonya juga salah. Jadi jawabannya nomor 2. Terakhir nomor 20. Damjung iglin yongwa katen gosen musim nikah. Apa hal yang sama dengan tulisan berikut ini? Simin gongwon suyong jangan. Jadi suyong jangan itu kan tempat kolam renang. Kolam renang taman masyarakat. Kurang lebihnya mungkin disimpulkan tempat renang atau kolam renang taman kota gitu kan. Di bubun kebanyakan jihacolyok gencoy iso ada di sekitar stasiun kereta bawah tanah. Dejung yotongel iyong hakiye juhda, bagus juga menggunakan transportasi umum. Lalu berikutnya tuh dan satu lagi si sole bihe iyong yogemi, biaya penggunaan dibandingkan
fasilitas. Sisal itu fasilitas, bihe itu dibandingkan. Sama halnya kayak bikyo. Biaya penggunaan dibandingkan fasilitasnya bisa jianen, tidak mahal. Goto hal itu juga ken jangjom ida. Jangjom itu adalah poin atau kelebihan yang besar. Itemune disebabkan ini, iyong kekdel. Iyong itu adalah mengguna. Kalau iyong kek berarti para pengguna. Para pengguna kujunhi nelko iso. Sedang nel itu meningkat, kujun itu sama halnya kayak jaku atau yesok yang artinya terus menerus. Para pengguna sedang meningkat terus menerus, berarti banyak pelanggannya. Olhe tahun ini hankang bukcok ke hangut. Jadi tahun ini satu tempat di sebelah utara Hankang, sungai Han. Hankang, kang itu kan sungai. Terus Gangname Dugut, dua tempat di Gangnam. Semuanya segosi serop ke munel yol yejong ida. Ditetapkan pembukaan pintu dengan serop ke, dengan serentak mungkin ketiga tempat itu tadi. Jadi intinya ada 3 tempat kolam renang yang ada di kota. Lalu disuruh mencari hal yang benar, yang sama. Jawabannya adalah nomor 3. Sebelum itu nomor 1 dulu. Isu Yongjang kolam renang ini Bukjab Haji Anaso, sebab tidak padat. Suyong Hagi Joda, bagus untuk berenang. Tempat renang ini tadi bukan kok tidak padat, tapi benar-benar semakin padat karena semakin banyak ini tadi. Semakin meningkat terus-menerus para pengguna. Makanya bisa dikatakan mungkin semakin padat, bukan kok tidak padat. Maka nomor 1 salah. Yang nomor 2, Soyongjang Sisoli, fasilitas kolam renang, Juhjian, tidak bagus. Desin sebagai gantinya, Ibjang Rio, biaya masuknya sada, murah. Padahal tadi disebutkan fasilitasnya itu lebih bagus. Makanya dan juga biayanya itu tidak mahal. Biayanya tidak mahal. Ini nih biaya penggunaan dibanding fasilitas tidak mahal. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Ini salah. Kemudian yang nomor 3, Isuyongjangan. Jadi kolam renang ini kyotongi, kendaraannya pyolihan gose wijiye ida, ada di posisi tempat yang nyaman. Betul sesuai dengan ada di sini tadi. Ada kolam renang di sekitar kolam kereta bawah tanah dan juga sangat nyaman untuk menggunakan transportasi umumnya. Maka jawabannya adalah nomor 3. Dibandingkan yang terakhir nomor 4. Oleh Hankang Nam Choke Soyongjang Segosi Sengkil Gosinda. Hal yang tertimpa atau muncul 3 tempat kolam renang di sebelah selatan Sungai Han tahun ini. Padahal 3 tempat tadi ada di sebelah utara. Ada di sebelah utara dan juga satunya lagi ada di ini tadi di Hankang sama di Gangnam. Yang 2 di Gangnam. Maka nomor 4 juga salah. Jadi sampai situ jawabannya adalah nomor 3. Sekian, terima kasih untuk koreksi tryout kali ini. Sampai jumpa di tryout yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 수고하셨습니다. 끝났습니다.